Halo sob, selamat datang kembali di Crypto News. Oke, ya kita akan membahas lagi nih mengenai Pi Network ya setelah sekian lama saya vakum. Ya. Oke, kayaknya nih ya setelah sekian lama mungkin hampir 2 bulanan saya vakum ya. Ternyata di grup WA makin rame ya bro ya. Makin rame dan mungkin ada beberapa informasi yang saya ketinggalan ya. Tapi yang sempat saya ikuti memang proses KYC ini masih belum selesai teman ya, dan yang paling hangat nih bentar lagi teman tanggal 25 Agustus ya. Nah, ini digadang-gadang akan ada open marketplace terbesar yaitu PCM ya, P-Chain Mall Market. Nah, di sini akan ada barter Bitcoin dengan sejumlah barang mungkin dari vendor atau mungkin dari orang-orang yang memang berkontribusinya dia menjual barang ya, dia menerima pembayaran dengan Bitcoin itu. Tapi teman-teman ada sebentar teman ya, saya ini dulu nih. Teman sambil lihat layar desktop ya. Nah, ini Bitcoin saya pun sudah lumayan cukup banyak sebetulnya nih, udah hampir 5.000 koin ya. Karena memang saya menambang sudah cukup lama, sudah hampir 1,5 tahun teman-teman ya. Rata yang aktif sekarang cuma 5 nih teman-teman. Aduh ya, apa ya yang masih bertahan, yang masih ya mempunyai harapan ya. Jangan terlalu fanatik sih ya, tapi harapan boleh lah ya. Di samping kita mengerjakan tugas yang lain, investasi yang lain, bisnis yang lain, toh masalahnya ya cuman login sehari sekali menurut saya. Nah oke teman, nanti teman ya, harga di PCM ini mungkin kalian yang tahu ya nanti berapa harga yang dipatok oleh para pionir yang berkontribusi sebagai pembeli maupun penjual nantinya ya. Karena saya yakin nanti akan beragam teman-teman ya. Kan konsensus sendiri pun itu dari berbagai region ya, berbagai negara dan berbagai komunitas pun berbeda-beda ya. Nah ini yang menurut saya akan menjadi permasalahan besar teman-teman ya nanti, bukan besar ya, tapi harus segera diselesaikan ya, karena mungkin semakin banyak orang menghargai Bitcoin nanti ya, mungkin harga barang di PCM ini mungkin akan semakin tinggi teman-teman ya. Nah memang saya sangat mengharapkan sekali ini para pionir itu sebaiknya berkolaborasi teman-teman ya. Jadi nanti sebelum rilis harga di PCM ini ya alangkah lebih baiknya harganya itu mungkin dikonsolidasikan teman-teman ya, mau berapa nanti ya. Karena kan mungkin orang yang menjual barang mungkin saja dia akan menghargai barangnya itu tinggi ya. Mungkin kita kasih contoh misalnya harga sebuah Android misalnya ya, bisa saja kan seseorang yang sangat menghargai Bitcoin dia akan mematok harga mungkin di bawah 1 Pi mungkin ya. Tapi mungkin orang yang para pionir yang tidak terlalu begitu menghargai Bitcoin ini mungkin dia akan mematok harga mungkin tinggi ya untuk sebuah Android saja. Nah di sini kan nanti akan ada ketimpangan teman-teman. Jadi orang justru akan berburu harga yang, untuk pembeli ya akan berburu harga yang mungkin harga barangnya itu rendah. Nah tetapi kita harus bertanya pula nih, apakah ada mungkinkah ada tuh para kontributor yaitu menjual barang mereka dengan Bitcoin misalnya harganya rendah. Nah itu untuk seseorang yang berkontribusi sebagai penjual, menurut saya dia harus memiliki keyakinan luar biasa ya bahwa Bitcoin nanti akan sukses, akan berhasil, akan bernilai tinggi ya. Kalau misalnya lah menjual sebuah motor dengan harga 5 Bitcoin misalnya, itu kan orang tersebut likuiditas uangnya harus besar teman-teman ya. Karena kan Bitcoin ini menurut saya untuk masuk ke exchange ini masih lama teman-teman ya, karena sesuai dari perkataan core team sendiri, nanti setelah ekosistem internal kuat, harga terbentuk di market internal tentu akan launching. Tapi sebelum
mekanisme ekosistem siap, internal siap, tentu open mainnet ini ya akan tertunda teman-teman ya. Ini menurut logika saya ya, akan tertunda terus karena memang harganya kan belum terbentuk. Nanti akan beragam ya, kalau di ICM mungkin akan beragam. Ada yang seseorang yang menghargai sebuah Bitcoin misalnya di $314. Mungkin ada juga yang seseorang yang ekstrim yang menghargai Bitcoin itu di harga $1 saja. Itu nanti akan terjadi, menurut saya akan berbagai kemungkinan akan terjadi ya, karena memang harga kan tidak ada seorang pun yang menentukan, tapi para pionir yang berkontribusi itu sendiri yang menentukan. Jadi intinya harga Bitcoin sesuai judul ya harga suka-suka teman-teman. Tapi harga suka-suka ini justru kita sebagai pionir ini harus bisa menghargai ya teman-teman. Kalau kita yakin akan Bitcoin ini akan sukses investasi jangka panjang, tentunya kita harus menghargai Bitcoin ini di harga wajar teman-teman ya. Karena kalau terlalu tinggi pun ya gak akan jalan ya ekosistem dagangnya ya di market nanti kan. Kalau harganya kita berharap terlalu tinggi juga, adakah kontributor yang siap menjual barang mereka dengan harga rendah misalnya ya, dengan harga taruhlah satu harga motor dengan 0,05 Bitcoin misalnya, mungkin nggak ada ya. Itu perlu riset lagi ya. Kalaupun memang, jadi menurut saya ya harganya harus wajar lah ya, jadi jangan terlalu tinggi juga karena ekosistem dagangnya bakalan jalan. Terlalu rendah juga jangan, karena ya sama ya itu ya, ekosistemnya nggak bakalan jalan teman-teman ya. Terlalu tinggi mungkin ekosistem nggak bakalan jalan, dan terlalu rendah pun orang mungkin malas akan membarterkan ya, karena harganya terlalu murah. Terlalu tinggi pun mungkin akan sedikit sekali pihak founder atau bukan founder ya, mungkin kontributor yang berniat menjual barangnya dengan Bitcoin ya, ditukar dengan Bitcoin karena harga terlalu tinggi misalnya. Tetap kan di sini ekosistem dagangnya, ekosistem ekonomi harus jalan. Jadi menurut saya ya harganya harus wajar teman-teman ya. Dan harga suka-suka ini menurut saya ya tergantung kita semua, para pionir ya yang tergabung di dalam ekosistem nanti. Terlebih-lebih lagi nanti yang sudah masuk ke market PCM kan ada seller teman, ada buyer mungkin nanti ya. Ya itulah, seller juga pionir, buyer juga pionir kan. Kedua-duanya mungkin ini harus menemukan harga yang wajar teman-teman ya. Bagi penjual pun dia wajar, bagi pembeli pun dia wajar. Tentunya ini memerlukan konsolidasi menurut saya yang lebih terintegrasi lagi teman-teman ya. Nggak bisa harga kalau berdasarkan kesepakatan yang sudah terjadi kan itu beragam. Ada yang harganya terlalu tinggi, mungkin ada yang wajar, ada juga yang rendah ya. Nah di sini kita perlu memastikan harga yang wajar untuk sebuah Bitcoin itu berapa. Nah ini di sini saya juga nggak tahu ya, karena memang proyeknya kan ini masih dalam tahap proses akhir teman-teman. Kecuali memang sudah masuk ke exchange, nah itu baru kita kan bisa harganya harga global, harga semua di semua negara sama. Nah itu baru kita bisa ya. Kalau sekarang kan berdasarkan deal-dealan lah ya, kalau bahasa sederhananya deal-dealan antara pionir kan. Pionir di seluruh region kan beda-beda, di negara ini segini, di harga ini segini. Nah itu justru akan menimbulkan polemik nantinya ya. Tapi ya mudah-mudahan saja ya, setelah tanggal 25 setelah PCM-nya berjalan normal, ekosistem dagangnya di marketplace internal berjalan, nah itu baru ya kita mungkin akan melihat nih harga yang wajarnya di berapa nih untuk Bitcoin ini. Dan mudah-mudahan saja ya setelah ekosistem dagang internal jalan, ini segera launching di open mainnet teman-teman ya, yaitu yang kita harapkan ya. Dan mungkin segera juga nih nanti P-Network ini membangun blockchain-nya sendiri, itu yang kita harapkan ya. Membangun blockchain-nya sendiri, use case-nya sendiri, dan membangun dApps di atas jaringan blockchain-nya itu akan lebih keren lagi ya. Karena kan di samping untuk barter, Bitcoin ini akan digunakan untuk dApps, untuk pembiayaan dApps seperti game misalnya atau apa ya. Nanti kan ada decentralized aplikasi di sana.
desentralisasi aplikasi yang berjalan di blockchain-nya Picoin ya. Jadi tidak, kan kadang-kadang nanti setelah ini si Pi ini kan masih numpang di blockchain-nya Stellar teman-teman ya. Nah nanti mudah-mudahan saja nih kalau ekosistem ekonomi sudah jalan di internal, Picoin ini bisa membangun jaringan blockchain-nya sendiri. Wah, dengan web 3.0-nya itu sungguh keren ya. Nah oke teman-teman, itu ya untuk sekedar informasi aja dan sekedar sharing-sharing aja, karena saya pun sebetulnya klik petir setiap hari masih jalan, tapi kadang-kadang kelewat nih, lupa ya saking sibuknya sama kerjaan yang lain, kadang-kadang kelewat ya. Tapi tetaplah berkontribusi walaupun memang saya belum dapat undangan KYC teman-teman. Seperti kalian lihat nih ya, di akun saya di checklist mainnet ini saya belum teman-teman, padahal nih kalau lihat di grup-grup PA banyak ya, ada yang pionir yang poinnya masih sedikit, mungkin itu bergabungnya belum lama ya, belum nyampai 1 tahun tapi sudah mendapatkan undangan KYC. Nah saya perlu ekstra bersabar lagi teman-teman ya, kalian pun mungkin sama ya yang masih belum mendapatkan undangan KYC, nah harus lebih bersabar lagi ya. Tetaplah ya kita berkontribusi terus, mudah-mudahan saja kan ini ya, siapa tahu ya teman ya, di dunia kripto nggak ada yang nggak mungkin ya, seperti halnya Bitcoin dulu di awal-awal nggak ada yang menghargai, nggak ada yang membeli, karena semakin diminati, komunitas semakin besar maka makin berharga. Nah justru di Picoin ini, di Pi Network ini yang saya kagumi yaitu komunitasnya ya teman, sangat besar dan makin hari makin berkembang ya. Itu aja ya. Oke, jangan lupa terus dukung channel ini dengan cara subscribe, like, comment, dan share. Salam petir, salam pionir ya, sampai berjumpa. Moga-moga kita di kemudian hari bertemu dalam kesuksesan. Picoin ini sukses dan kita semua dapat menikmati hasil dari buah kesabaran kita ya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.